Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa mengajar secara langsung dikarenakan saya ada tugas kepentingan tugas ya ke kampus. Maka sebagai alternatifnya saya buatkan sebuah video materi untuk pertemuan ke-9 ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa putar video ini, simak dengan baik ya. Kemudian nanti di akhir akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan ke-9 kali ini ya, kita akan membahas tentang ERP atau ERP singkatan dari Enterprise Resources Planning ya. Baik. Nah, apa itu ERP ya? Adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Bisa kalian lihat ya di sebelah kanan gambar ya ada ERP, kemudian ada beberapa software sini yang terpisah-pisah ya di beberapa bagian. Nah, itu semuanya diintegrasikan ya yang namanya ERP. Baik, nah apa manfaat ERP? Ya, ini adalah manfaatnya ya. Yang pertama dapat mengoptimalkan efisiensi. Ya, jadi dengan adanya ERP kita bisa mengoptimalkan efisiensi proses bisnis yang ada di perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kolaborasi. Ya. Nah, ini bisa meningkatkan kolaborasi antara sesama pegawai internal ataupun kolaborasi dengan pihak eksternal ya seperti itu. Kemudian dengan ERP kita bisa menghemat biaya operasional ya. Ada beberapa hal operasional ya yang kalau tidak menggunakan ERP ya itu akan mengeluarkan banyak biaya. Kemudian dapat meningkatkan keamanan data ya. Nah, ini contohnya kalau dengan berbagai macam aplikasi yang tidak terintegrasi ya, itu biasanya datanya relatif kurang aman ya. Ada beberapa dokumen ya, yang terpencar-pencar sehingga menjadikan isi dari data tersebut itu bisa disalahgunakan ya. Kemudian bisa membuat perkiraan bisnis yang akurat ya dengan ERP. Nah, ini dapat membuat ya perkiraan bisnis yang akurat ya, prediksi yang akurat ya. Kemudian kapan sebaiknya memutuskan untuk menggunakan ERP ya? Nah, yang pertama ketika staf menghabiskan terlalu banyak waktu pada tugas-tugas yang semestinya sudah tidak dilakukan secara manual ya. Kalau staf sudah mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu bisa dikomputerisasi ya. Nah, maka itu harus kita gunakan ERP ya. Jadi kita membayangkan sebuah perusahaan besar ya di sini atau menengah ke atas lah gitu. Kemudian ketika tidak adanya akses cepat dan mudah ke data yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi ketika Anda ya sebagai pemilik perusahaan kesulitan dalam membuat sebuah keputusan bisnis ya atau datanya dari bermacam-macam database gitu ya. Nah, maka pada saat itu Anda butuhkan sebuah software ERP ya. Kemudian selanjutnya adanya kerjasama dengan berbagai vendor dan supplier ya. Nah, kalau Anda sudah kerjasama dengan vendor atau supplier ya, di berbagai wilayah, maka Anda butuh sebuah software ERP.
Kemudian bisnis Anda memiliki banyak aplikasi yang berbeda ya diterapkan untuk bisnis selama bertahun-tahun, tetapi semua tidak saling terhubungnya, tidak terintegrasi. Maka Anda butuhkan sebuah ERP. Kemudian pemilik bisnis kesulitan memonitoring tingkat inventaris Anda setiap hari. Nah, maka butuh ERP. Sebagai pemilik usaha, Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari informasi, mencoba meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan mengintegrasikan berbagai fungsi dalam bisnis Anda. Maka Anda butuh ERP. Nah, kemudian karyawan kesulitan berkolaborasi atau berbagi informasi satu sama yang lainnya. Nah, itu juga dibutuhkan ERP. Ya, sulit mengakses data dan informasi bisnis penting saat Anda berada di luar kantor. Ya. Kemudian Anda seringkali terlambat ketika mengatasi masalah. Dengan kata lain, Anda tidak dapat bersikap proaktif dalam mengidentifikasi masalah-masalah dalam proses bisnis Anda. Jadi ketika poin-poin yang barusan saya sebutkan ya, itu terjadi di perusahaan Anda, maka Anda harus membutuhkan ya menggunakan ERP. Nah, seperti itu. Baik, kemudian nah di dalam ERP tentunya ada beberapa modul yang bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa modul-modul tersebut ya, diantaranya ada accounting untuk akuntansinya, ada CRM ya untuk customer relationship management, ada HRM ya, kemudian ada sales, ada inventory, dan ada bagian purchasing. Nah, ini merupakan modul-modul yang ada di ERP ya. Baik. Nah, kemudian di dalam ERP ya, ini sebetulnya ERP ini tersebar ya di internet ini, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Bisa kalian lihat ya beberapa paket ERP yang gratis ini bisa kalian cari di internet ya, nama-nama paket ERP yang gratis ya. Nah, contohnya adalah paket ETI ERP yang menggunakan bahasa Java. Nah, ini berlisensi Alliance Teknologi Open License. Nah, ini negara pembuatnya worldwide ya. Kemudian ERP untuk sektor publik ya, kemudian akademisi, healthcare, kemudian logistik ya. Nah, ini bisa digunakan menggunakan ERP yang gratis ini ya. Nah, kemudian ini banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh ERP gratis. Silakan kalian pelajari ya list yang ada di PPT ini, contoh-contoh ERP-nya. Kemudian ada juga contoh ERP yang berbayar. Nah, ini ya, ini juga banyak sekali contoh di internet ERP ini ya. Oke, ini contoh yang berbayar, sangat banyak sekali ya yang berbayar. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini tugasnya adalah ya, pilihlah satu dari setiap software ERP gratis atau berbayar. Jadi Anda pilih ya dari tadi software ERP yang gratis atau berbayar tersebut. Kemudian ya jawab paket ERP apa yang Anda pilih ya. Kemudian jelaskan secara detail bagaimana isi dari paket ERP tersebut. Ya, Anda jelaskan ya dalam bentuk beberapa paragraf ya secara detail ya. Misalkan Anda memilih ERP yang tadi ya, misalnya itu jelaskan apa kegunaannya, apa kekurangannya, isinya apa saja, bagaimana proses bisnisnya dan sebagainya. Silahkan Anda kerjakan. Nah, buat kelompok ini, jadi tugas kelompok ya, tugas kelompok maksimal 6 orang ya. Kemudian silahkan kumpulkan dalam bentuk doc, unggah di Google Form yang tertera di ini di PPT ini ya itu. Nah, silahkan kerjakan, kumpulkan maksimal batas waktu pengumpulan hari Jumat ya, Jumat depan ya, sebelum mata kuliah pertemuan ke-10 ya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan rekan-rekan mahasiswa langsung chat di grup atau chat WA ke saya ya, nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut.
Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa secara langsung bertatap muka melalui MS Team ini ya. Oke, silahkan selamat mengerjakan dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.